Hari ini aku akan membuat menu yang paling di request oleh teman-teman di sosial media aku, yaitu cake yang tanpa oven, karena nggak semua teman-teman punya oven. Baiklah, hari ini aku akan membuat yang dikukus, yaitu cake coklat kukus. Yang pasti rasanya jangan diragukan, karena yang ini beda banget, rasanya nyoklat banget. Dan jangan khawatir kalau biasanya takut kan cake kukus nih takut ada bau amis telurnya misalnya, ini kagak ada. Karena apa? Karena hari ini kita menggunakan coklat yang berkualitas, jadi rasanya pasti mantap. Yuk lanjut aja, kita akan bikin bahan-bahannya. Untuk bahan cake-nya di sini ada telur, gula halus, emulsifier, tepung terigu protein rendah, baking powder double acting, cocoa powder, vanilla powder, mentega, dark compound Ghana. Untuk bahan fillingnya, whipping powder, air es, deep glaze dark compound Ghana, butter atau mentega. Coklat glaze, bahannya adalah deep glaze dark, dairy whipping cream, gelatin powder, air es. Nah, caranya seperti ini. Aku di sini menggunakan stand mixer ya, tapi yang nggak punya stand mixer boleh menggunakan hand mixer yang ada di rumah aja ya. Yuk sini. Nah, kalau zaman dulu sih ya, orang-orang kan nggak punya mixer tuh, kalian juga bisa pakai hand whisk ya, cuman ya pegel gitu aja sih. Ini ada telur ya, aku masukin aja langsung sini. Terus ada gula halus. Kenapa kita menggunakan gula halus? Karena hari ini kita akan menggunakan emulsi ya. Kalau emulsi itu lebih baik menggunakan gula halus. Kenapa begitu? Karena kan kalau menggunakan emulsi itu kan dia harus naiknya kan cepet tuh. Jadi kalau misalnya adonannya naik dulu, terus gulanya masih gula yang pasir, belum larut, jadinya nanti cake-nya kurang moist ya, kurang bagus. Jadi pakai gula halus paling aman. Lalu kita akan mixer ya, karena aku mau bikin cake-nya itu fluffy. Jadi kita akan naikkan dulu telur, gula halus, dan cake emulsifiernya. Nah, sambil menunggu untuk adonannya naik, kita akan mencairkan butter dan dark compound Ghananya. Nah, kita akan masukkan butternya. Kalau kalian mau pakai margarin juga nggak apa-apa ya. Cuma nanti pasti hasil akhirnya lebih enak menggunakan butter. Juga sekarang ada kan yang misalnya butter mix margarin. Misalnya tuh merek Westland. Nah, itu bisa dipakai. Ini ada dark compound Ghana. Dark compound Ghananya. Lalu kita akan cairkan. Nah, untuk mencairkan cukup segini aja ya, jadi nggak cair semua. Kita biarkan aja, lalu kita akan aduk-aduk. Nanti dia akan mencair semuanya ya, jadi nggak sampai benar-benar bening dari menteganya. Karena kalau bening menteganya, itu nanti akan jadi teksturnya kayak minyak goreng ya, jadi emulsinya udah nggak ada gitu. Itu yang menyebabkan cake itu seret. Oke, sambil menunggu untuk telurnya ini naik sekitar 10 menit ya kalau menggunakan stand mixer ya. Tapi kalau hand mixer pastinya lebih lama karena RPM-nya lebih kecil. Kita akan ayak bahan keringnya. Protein rendah, baking powder double acting, vanilla powder, cocoa powder. Kita ayak. Ini penting ya supaya tekstur cake yang didapat juga bagus. Kenapa harus diayak? Karena cocoa powder yang bagus itu pasti dia menggumpal-gumpal ya, berarti itu fatnya atau cocoa butternya tuh tinggi. Nah, butter dan dark compound Ghananya udah cair. Lalu di sini ada bahan kering yang sudah kita ayak. Lalu di sini ada telur, gula halus, dan emulsi yang lagi kita kembangkan. Nah, sambil menunggu kita akan siapkan loyangnya ya. Di sini kita menggunakan loyang ukuran 15 kali 10 lebarnya, tingginya 7. Dan jangan lupa untuk di cover dengan baking paper. Ya, di sini aku menggunakan baking papernya aku bentuk begini. Tapi kalian kalau mau cuman di alas dasarnya sini juga nggak masalah sih ya. Cuma kalau aku lebih suka yang rapi, jadi aku covernya begini. Terus kedua, ngangkatnya lebih gampang untuk cake-nya setelah matang. Ya, jadi aku buat begini aja. Nggak usah dipoles-poles apapun juga. Jadi nanti bentuknya kayak gini.
Nah, biasanya kalau adonan telurnya udah naik begini, udah pucat, aku selalu mengecilkan speednya dan kita mixer 1-2 menit lagi supaya apa? Supaya pori-porinya lebih rapat, jadi tekstur yang dihasilkan untuk cake-nya lebih halus. Selain itu, adonan telurnya ini akan lebih stabil, jadi adonan kalian dipastikan tidak akan bantat. Nah, ini udah cukup. Lihat kalau pakai tips aku dikecilkan speednya nih, jadi adonan telurnya itu akan halus dan dia akan lebih stabil. Tuh ya, kita bisa bikin tekstur gitu, nggak akan tenggelam tuh. Lihat, kita bisa baca kan tuh ada angka 8 gitu. Nah itu ya. Lalu karena kita menggunakan emulsi, maka pasti kestabilan adonan itu akan lebih terjaga. Nah, kita bisa langsung tuang ke sini bahan keringnya dengan mixer ya. Jangan over mix ya. Slow aja. Lalu kita langsung tuang si butter dan ada kompon gananya. Kita bisa stop dulu supaya nggak ada yang tersisa. Nah, terus kita akan mixer slow aja. Kalau dilihat itu adonannya kan ada di tengahnya whisk ya. Itu kita bisa speednya agak dicepetin supaya adonan di dalam whisknya tuh keluar. Udah cukup. Jangan over. Kalau over, walaupun kita menggunakan emulsi, nanti takutnya juga bantat ya. Nah, setelah itu baru kita ratakan menggunakan spatula. Nih adonannya akan seperti ini ya, konsistensinya nggak cair, tapi kental. Nah, adonan udah ready ya, loyang udah ready. Sekarang kukusannya, ini penting banget dan krusial menurut aku ya. Jadi kukusan pakai aja di rumah, mau pakai dandang, mau pakai kukusan kotak, apapun yang kalian punya, nggak masalah ya. Jadi di sini ini ada tutupnya pastinya. Terus ada ini seperti kayak bolong-bolong gini. Terus ini pasti kita isi air ya. Isi airnya nggak usah penuh-penuh banget ya. Kira-kira ya gini lah boleh ya. Karena ini kan tergantung lamanya untuk kita mengukus cake-nya. Nah, kemudian kita pasang di sini. Kita hidupkan kompornya. Hidupin kompornya juga nggak usah kenceng-kenceng ya. Untuk mendidihkan pertama nggak apa-apa menggunakan api besar. Nanti kalau sudah cake-nya masuk, lebih baik apinya agak dikecilkan. Supaya apa? Supaya dia ngembangnya nggak terlalu over, jadi tekstur yang dihasilkan juga halus. Nah, untuk tutupnya, biasanya kalau kukusan begini kan suka netes nih. Takutnya dia netes ke atas cake-nya, yang terjadi nanti cake-nya penuh dengan air, hasilnya akan bantat dan keras. Jadi biasanya aku akan cover seperti ini. Nih, ini ya. Terus luarnya juga aku cover lagi. Ini. Jadi ada double cover ya, jadi biar aman. Kita tinggal giniin, lalu kita ikat. Nah, seperti ini. Sambil menunggu kukusannya untuk mendidih, kita bisa tuangkan adonannya ke dalam loyang. Karena di sini kita menggunakan bantuan cake emulsifier, jadi adonan ini ngantri nggak masalah. Biasanya tergantung dari merek emulsinya. Kalau emulsi yang aku pakai di sini ngantri sampai 1 jam juga nggak masalah ya. Kita akan tuang. Oke. Bau adonannya aja sama sekali nggak bau telur ini. Biasanya adonan pinggirnya aku akan lebih tinggiin supaya nggak terlalu buang itu ya. Nanti kan kalau cake-nya mateng dia kan akan melengkung gini nih. Jadi kan supaya lurus pinggirnya itu agak aku naikin. Nih, lihat nih, aku naikin. Ya. Sebelum dimasukkan ke dalam kukusan nanti dia harus ditap-tap. Supaya bubble-bubble udaranya juga keluar ya, jadi teksturnya bagus. Kukusannya udah mendidih, yuk kita akan masukkan ke dalam kukusan. Kayak gini ya. Lalu kita akan tutup. Kita akan biarkan kukus selama 40–45 menit. Nanti kita akan melakukan tes tusuk untuk melihat kematangannya. Sambil menunggu cake-nya dikukus, kita akan bikin fillingnya.
Feelingnya nih luar biasa enaknya ya, dan bikinnya juga mudah dan tidak memerlukan bahan-bahan yang sulit dicari. Ini semua gampang ya. Ini kita akan masukkan whipping powdernya, lalu ada air es. Ini akan kita mixer sampai kaku ya. Tuh, udah kaku seperti ini. Lalu step yang kedua, kita akan cairkan deep glaze duck-nya. Ini kita menggunakan panci yang tadi ya, yang bekas mencairkan mentega. Jadi nggak banyak cucian juga. Lalu ada duck kompon gana, ini kesukaan aku banget karena rasanya itu mewah banget ya. Lalu di sini ada butternya. Oke, kita akan cairkan. Sama ya kayak tadi ya, jadi nggak usah sampai terlalu yang bening menteganya. Pakai api kecil aja supaya nggak gosong. Nah, ini udah cukup ya, udah cair kayak gini. Ya, kita akan campurkan dengan kocokan whipping powder yang tadi. Nah, pastikan ini udah dingin ya, jadi frostingnya nggak kolaps gitu. Misal pun udah terlanjur masuk ke sini dia kolaps, ya nggak apa-apa sih, masukkan aja ke dalam chiller ya. Kita masukkan. Mixer sampai kecampur rata. Udah selesai. Kita akan ratakan pinggirnya. Nah, kalau adonannya seperti ini kan masih cair nih. Berarti tadi yang dicairkan tadi belum terlalu dingin ya untuk duck kompon gananya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam chiller. Cake-nya lagi dikukus, fillingnya lagi di kulkas. Sekarang kita akan siapkan untuk coklat glazingnya. Kita akan tuangkan gelatin powdernya ke dalam air es seperti ini. Lalu kita akan aduk. Nah, biarkan air esnya ini nanti diserap oleh gelatin powdernya. Nanti dia akan jadi seperti jelly ya. Jadi kita akan diamkan dulu. Ya, kalau mau taruh di dalam kulkas juga nggak apa-apa. Lalu sambil kita menunggu untuk gelatin powdernya belum, kita bisa masukkan untuk deep glaze duck-nya ke sini, ke dalam panci ya. Kita mau panasin. Jadi pancinya ini dipakai untuk semuanya ya. Jadi nggak perlu bolak-balik cuci-cuci. Karena aku tahu paling merepotkan itu mencuci peralatan. Lalu di sini ada dairy whipping cream ya. Dairy whipping cream kayak gini cair ya. Oke, lalu kita akan panaskan di atas kompor. Kita aduk terus ya sampai semuanya leleh ya, tercampur. Nah, akan seperti ini ya, jangan terlalu over. Gelatinnya akan seperti jelly ya. Kita akan masukin, lalu kita akan aduk sampai gelatinnya benar-benar mencair. Nggak usah terlalu mendidih sampai bergejolak ya. Jadi kalau sudah ada sedikit aja gitu didihan di pinggirnya udah cukup. Kita akan saring supaya teksturnya halus banget ya. Lalu kita akan ambil cling wrap. Kita akan tutup. Ini penting banget tipsnya supaya nanti ini nggak ada bubble-bubblenya gitu. Jadi bener-bener halus banget ya untuk glaze-nya ya. Nah, cara nutupnya itu pastikan ini sampai di permukaan. Tuh. Nah, lalu dinginkan glaze ini sampai suhunya sekitar 30 ya, 30 derajat Celcius lah ya. Bisa dikira-kira dia nggak terlalu panas, tapi kayak suhu tubuh kita lah ya. Nah, tadi timernya udah berbunyi, ini aku setting tadi di 40 menit dulu ya. Nah, tapi untuk cake kukus ini kita harus pastikan dengan tes tusuk. Jadi kematangannya harus ditusuk. Kita lihat dulu ya, kita matikan bentar. Wow, bagus sekali. Tuh, udah kering, berarti 40 menit udah cukup. Udah kering ya tuh. Oke, lalu kita keluarin dia dari kukusannya. Nih, kita tap sedikit. Nah, dia nggak kempes ya, jadi tandanya udah matang sempurna. Lalu kita akan balik di atas cooling rack dan biarkan dia dingin.
Nah, cake-nya udah jadi, kita akan biarkan dia dingin dulu. Setelah nanti dingin, kita akan bagi dia menjadi 3 lapisan. Nah, ini cake-nya udah dingin ya, sudah seperti ini. Aku akan bagi menjadi 3 layer. Jadi teman-teman terserah mau 2 layer juga nggak apa-apa ya. Jadi suka-suka. Jadi aku mau 3 layer. Kita akan potong menjadi 3 bagian. Yang pertama, nah ini kita bagi lagi ya. Tuh, kita akan lihat layernya itu bener-bener halus banget nih. Dan dia itu teksturnya lembut banget nih. Tuh. Lembut ya, tuh, kelihatan? Nah, ini gini. Nah, terus kita akan kasih frosting ya. Jadi kita akan poles dia dengan filling. Tekstur fillingnya harus kayak gini ya, dia fluffy ya. Jadi kalau yang tadi misalnya terlalu panas untuk coklatnya, bisa dimasukkan chiller terus di mixer lagi ya. Nah, terus kita akan cover. Kalau mau dikasih simple sirup boleh ya, tapi aku untuk cake yang dikukus aku memang nggak kasih simple sirup karena aku merasa cake-nya udah cukup lembab ya. Tapi kalau kalian mau pakai simple sirup nggak masalah. Kita tinggal poles. Ini adalah layanan terakhir. Lembut banget cake-nya, harum coklatnya sampai kemana-mana. Kita tutupin semuanya, lalu kita rapiin. Ini yang setelah set ya. Oke, cake-nya udah beku, kita akan pindahkan ke atas cooling rack karena kita mau siram dia dengan glaze coklatnya tadi ya. Lalu ini coklat glaze-nya yang tadi kita udah dinginkan, kita bisa cabut bagian atasnya kayak gini. Tuh ya, tuh dia halus banget, nggak ada bubble karena kita udah tutup dengan chilling wrap sampai ke adonannya. Lalu kita lihat konsistensinya ya. Nih, kalau misalnya dia terlalu kental kayak gini kan nggak bisa disiram. Jadi kita harus cairkan lagi, kita bisa menggunakan double boiler. Nih konsistensinya seperti ini ya, gitu ya. Terus dia udah nggak ini, kita akan tuang di atasnya. Yang pastiin yang bagian atasnya ketutup ya. Nah, kalau aku memang sengaja kasih atasnya, tapi kalau kalian mau ratain toppingnya juga nggak apa-apa, boleh. Cake-nya udah dari chiller ya, jadi udah lumayan set ya. Kita mau trimming sebelah-sebelahnya supaya cakep ya. Lalu kita akan panaskan dulu ya, menggunakan torch, pisaunya. Pastikan pisaunya panas. Lalu kita akan trim ya, pinggirnya dulu. Cakep sekali. Tuh. Terus jangan lupa ya, kita harus lap pisaunya setiap kita mau iris lagi baru ya. Kita bisa beri gold flakes sebagai pemanis. Nah, bagaimana? Gampang banget kan bikin cake kukus yang elegan? Jadi kalian pun bisa bikin cake-cake yang elegan seperti ini. Nggak perlu ada ovennya. Dan pastinya karena aromanya nyoklat banget, rasanya pasti juga luar biasa enak. Cocok nih buat yang punya cafe ya, mau jualan. Misalnya pun nggak punya cafe, mau jualan online, gampang banget. Kita tinggal buat jadi gini, diiris-iris, terus kita tinggal masukkan ke tempat wadahnya aja. Oke, teksturnya lembut banget, moist banget, harum coklatnya luar biasa. Dan rasanya balance banget, enak banget. Dan saya rekomendasikan kalian untuk rebake resep yang ini karena jaminan mantap. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye!